Shalom kaum bibi yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali lewat ibadah online PA Wanita pada saat sore hari ini. Haleluya, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan, sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup lebih sungguh. Katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka bersama. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup, haleluya, lebih sungguh lagi. Kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan. Katakan, yang sanggup membuka kekuatan. Sekali lagi, yang sanggup membuka kekuatan. Haleluya. Kalau puji nama Tuhan, ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan. Mari kaum ibu, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama kita satukan hati kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu, buat kemurahan Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan lewat ibadah online PA Wanita pada saat sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami memulai ibadah kami Bapa, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau puni setiap kami, urapi setiap kami Tuhan Yesus. Berikan kami kesatuan hati Bapa dimanapun kami berada Tuhan. Kau boleh jamah setiap kami, Kau boleh hadir bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu luar biasa supaya setiap kata, kalimat yang keluar dari mulutnya semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah ini. Mari bersama-sama ibu-ibu katakan amin. Mari bersama ibu-ibu sama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kembali lebih sungguh lagi kaum ibu, katakan Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi kami. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang. Lebih sungguh lagi ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang. Mari bersama ibu katakan, ku naikkan syukurku, ya Tuhan Yesus, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari lebih sungguh lagi katakan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu,
besar setiamu Tuhan. Besar setia, katakan besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Di sepanjang hidup. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari sembah Dia. Engkau layak disembah. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Sungguh Engkau baik. Haleluya. Engkau baik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau yang ajaib. Haleluya. Oh terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Mari senang kaum ibu lebih sungguh lagi buat pujian-Mu bagi Tuhan. Mari sembah Dia, mari bukan Tuhan Tuhan. Pandang wajah Tuhan pada saat sore hari ini. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Kami sembah, kami naikkan syukur kami Bapa. Haleluya. Kami bersyukur pada Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu Bapa. Engkau yang ajaib, Engkau yang ajaib. Haleluya, haleluya. Mari bersama ibu-ibu lebih lagi naikkan syukur bagi Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidup. Kami naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Salam ibu-ibu di sore hari ini, salam. Gimana kabarnya? Sehat semua? Gimana dompetnya, sehat juga? Amin. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus di sore yang indah ini Bapa.
kami bisa bersatu lagi Bapak. Kami bisa ada seperti sekarang ini Tuhan Yesus. Ini semua bukan karena kuat gagahnya kami. Ini semua karena Engkau yang selalu melindungi kami, menjaga kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi dalam ibadah PA Wanita sore malam hari ini, aku mau doa Tuhan Yesus buat tempat ini Bapak, berkati tempat ini. Dari lantai pertama, kedua, ketiga Tuhan Yesus, kami tolak segala roh-roh yang mengganggu ibadah kami sore malam hari ini, kami tolak, hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua karyawan PT Jair Mosen tempat ini Bapak, dari yang terendah yang tertinggi Tuhan Yesus. Berkati juga Pak Andi Bu Enda sebagai gembala kami, sebagai direktur di PT Jair Mosen di tempat ini Bapak. Berikan nikmat marifat dari surga Tuhan Yesus, Engkau perluas semua usahanya Tuhan Yesus, Engkau perluas semua proyek-proyeknya Bapak. Berkati juga anak-anaknya, berkati usaha pekerjaannya, berkati juga pelayanannya Tuhan Yesus. Bahkan berkati juga keluarga besarnya dimanapun keluarga besarnya berada Bapak. Tuhan berkati kami semua yang hadir sore malam hari ini Tuhan Yesus. Para ibu-ibu Bapak, apapun kami, siapapun yang mengambil bagian pada sore malam hari ini, berkati kami semuanya dalam pelayanan kami Tuhan Yesus. Buat ibu-ibu yang belum bisa hadir pada sore malam hari ini, dimanapun mereka Bapak, apapun halangan mereka semua, Engkau yang tahu. Berkati mereka, beri kesehatan supaya mereka bisa hadir lagi di hari-hari yang akan datang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, berkati juga hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Hamba percaya Bapak, hamba ini tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus. Semua kata kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semuanya berasal dari Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Salam ibu-ibu, selamat sore, silakan duduk. Saya di sini tidak panjang lebar mau menyampaikan firman yang saya ambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 9 dan perikopnya saya taruh di situ adalah taat dan kasih. Saya bacakan aja ibu-ibu ya dari ayat 1 Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan saja. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Saya ulangin ibu-ibu ya. Hai anak-anak, itu termasuk ibu-ibu yang ada di sini, bahkan saya. Saya juga kan kalau memang Tuhan yang mengatakan ini semua kepada kita, berarti saya juga anak Tuhan. Ibu juga harus anak Tuhan ya ibu ya. Nah, karena haruslah demikian. Jadi apa kata firman ini harus demikian katanya ibu ya. Kita lanjutkan untuk ayat kedua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Hormatilah ibumu, saya ulangin bu ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ayat ketiga. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ibu-ibu ya. Ayat keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Baik itu juga bapak-bapak seperti saya dan ibu-ibu juga di sini harus jangan bangkitkan amarah anak. Anak-anak sekarang kan paling gampang emosi bu ya. Mari kita sama-sama kita didik anak-anak kita bu ya. Begitu juga Tuhan mendidik kita bu. Ya ayat selanjutnya ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ya, ibu-ibu ya, ini firman Tuhan sangat penting buat kita ibu-ibu. Ayat ke-6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat ke-7, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ayat 8, kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin ibu-ibu ya. Ayat ke-9, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Ini ayat ke-9 ini bu. Tuhan kita tidak pandang bulu dan bahkan tidak pandang muka. Siapapun kita ini kalau memang mau
mendekatkan diri kita sama Tuhan. Nah, makanya dikatakan, dan kamu Tuhan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka, tidak pandang bulu bu, tidak pandang muka. Siapa aja kita yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan pasti. Ya bu ya, demikian firman Tuhan untuk hari ini yang pertama bu ya. Yang pertama bu ya, untuk yang kedua saya ambil dari Kolose 3 ayat 15 sampai 17 dan berikutnya manusia baru. Ya bu ya, Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Manusia baru berikutnya. Nah, saya bacakan saja buat ibu-ibu. Kolose 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Saya ulangin bu ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ibu-ibu pasti tahu itu apa yang duniawi bu ya. Yang namanya duniawi itu umpamanya kayak percaya ke dukun, percaya yang enggak, percaya pada mimpi juga itu enggak boleh bu. Nah, jadi yaitu contohnya kayak percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala ya bu ya. Nah, makanya katakan firman-Nya ini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala sebagai contohnya kayak orang-orang Kristen ini, orang-orang Batak paling sering itu yang sering menyembah roh-roh nenek moyangnya, roh-roh opungnya. Nah, itu nggak boleh bu. Jadi kalau memang kita mau kayak gitu berarti kita menduakan Tuhan. Ya bu ya, amin ya bu ya. Jadi ini semuanya saya mau buat kita semua yang hadir di sini, nah, kita mau tinggalkan ini semuanya nih. Amin bu. Selanjutnya yang keenam, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat ke-7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat ke-8. Ayat 8-nya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Bisa kan ibu-ibu kan meninggalkan ini semuanya ini? Karena banyak kan ibu-ibu ini yang sering kayak gini nih, yang selalu marah, selalu geram kan ya bu-ibu ya, selalu geram. Pokoknya ada ini sama anaknya kan bu ya, mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut nih. Sebagai contoh pasti ibu udah tau lah apa itu kata-kata yang kotor yang selalu keluar dari mulut kita ibu ya. Nah, jadi ayat 9-nya, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatunya. Ayat 12-nya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya bu ya, yang penting kesabaran. Manusia yang sabar pasti diberkati Tuhan. Dan ayat ke-13-nya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya ibu ya, kalau bisa kita harus mengampuni orang lain, jangan suka saling menyakitin, ya bu ya. Ayat 14-nya, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih bu ya, harus ada kasih. Dalam hidup kita ini harus ada kasih, kita harus saling mengasihi. Kalau memang ibu mau dikasihin sesama
manusia atau teman yang lain, ibu mau dikasihin harus ibu mengasihin duluan ya Bu ya. Ayat 15-nya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Makanya Ibu, kita kan setiap ibadah hari Minggu kita selalu bersatu dengan tubuh dan darah Yesus itu. Makanya kalau bisa ya kita harus benar-benar bersatu. Nah, setelah kita bersatu dengan tubuh dan darah Yesus itu, kita harus banyak bersyukur. Ibu-ibu ya, banyaklah bersyukur terus bersyukur Bu. Sekalipun kalau di rumah memang masih tetap ada, kalau semuanya sih memang semuanya memang pasti kekurangan, serba kekurangan, tapi kita harus banyak bersyukur ibu-ibu ya. Amin ibu-ibu ya. Untuk ayat yang selanjutnya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Saya ulangin Bu ya. Hendaklah perkataan Kristus, Ibu-ibu ya, perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Di antara diri kita ya Bu ya. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kembali lagi mengucap syukur Bu ya. Mengucap syukur terus Bu ya. Terus ayat selanjutnya. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur dan oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saya ulangin ayat 17 nih Bu ya. Dan segala sesuatu kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Nah, perkataan atau perbuatan Bu ya. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin ibu-ibu ya. Nah, jadi sebelum saya lanjutkan untuk ayat yang terakhir, saya ulangin lagi Bu ya. Ini yang namanya mengucap syukur ini, janganlah kita bosan-bosan Bu yang mengucap syukur dalam nama Tuhan Bu ya. Segala sesuatunya kita harus selalu mengucap syukur, dan kita harus selalu banyak berdoa Bu ya. Jadi pesan saya untuk firman yang saya sampaikan sore malam hari ini semuanya bisa menjadi direma dalam keluarga kita pribadi, lepas pribadi Bu ya. Jadi tak bosan-bosannya saya mengatakan atau menyampaikan firman ini, tapi saya bukan hanya mendengarkan firman, saya bukan hanya menyampaikan firman. Jadi ibu-ibu juga begitu, jangan hanya mendengarkan saja, tapi supaya cakap melakukan firman Bu ya. Selalu mau melakukan firman di setiap saat, pagi, siang, sore, malam ya Bu ya. Bahkan kita selalu, saya juga selalu mengatakan harus sering baca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan Bu ya. Saya percaya kalau buat ibu-ibu yang ada di Serang ini semuanya sudah pinter-pinter kayaknya nih, udah cakep-cakep lah untuk firman Tuhan. Jadi karena saya lihat kalau di setiap ibadah PA wanita itu semuanya selalu hadir, semua selalu semangat ya Bu ya. Tapi jangan semangat datangnya doang, harus semangat mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan Ibu ya. Nah, jadi untuk ayat terakhir yang saya ambil dari Yakobus 1 ayat 1 sampai 8 Bu. Nah, saya bikin perikopnya di situ, iman dan hikmat. Nah, iman dan hikmat. Ayat 1-nya, salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Nah, ini banyak yang di perantauan Bu ya, seperti saya juga di perantauan nih Bu. Kita ini kayaknya sama semuanya ada di perantauan semua nih. Kayaknya nggak ada yang orang pribumi Bu ya. Nah, jadi seperti firman-Nya di sini, salam dari Yakobus Bu ya, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan nih Bu. Nah, jadi untuk ayat selanjutnya, ayat keduanya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, pencobaan pasti ada Bu. Setiap kita manusia pasti ada pencobaan.
Nah, pasti itu kalau pencobaan itu pasti ada. Makanya yang namanya si iblis itu paling jahat, paling senang itu ngecobain kita. Kalau memang kita nggak kuat iman kita, seperti yang saya bikin berikutnya tadi, iman ya Bu ya. Kalau nggak kuat iman kita, itu paling gampang dicobain sama si iblis Bu. Contohnya, supaya aturannya nggak kita lakukan ini, kita lakukan harusnya kita nggak, yang namanya udah dilarang, kita udah tahu itu bahwasanya itu dilarang sama Tuhan, tapi tetap aja kita lakukan, ya Bu ya. Nah, untuk ayat selanjutnya, ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, ujian iman, ya Bu ya, ujian terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan. Ya Bu, makanya iman kita harus kuat. Kalau iman kita udah kuat itu kita pasti tekun. Kalau kita udah tekun membaca firman, melakukan firman, iman kita pasti kuat. Percaya Bu ya. Ayat selanjutnya, ayat keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya Bu ya, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Gimana sih Bu, yang namanya kita dapat buah yang matang? Udah matang, manis kan enak tuh Bu ya. Jadi begitu juga iman kita. Kalau kita udah tekun terus memperoleh buah yang matang katanya kan. Nah, kita itu bisa menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya Bu ya. Amin Ibu-ibu. Ya, ayat selanjutnya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memerintahkannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat selanjutnya, ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ini yang ayat ke-6 ini Bu ya. Dikatakan di sini hendaklah ia meminta. Kita meminta dengan iman. Kita meminta kepada Tuhan harus benar-benar dengan iman Bu. Harus dengan tulus. Ya Bu ya. Jangan bimbang Bu. Jangan minta enggak ya? Aku minta ini dikasih enggak ya? Itu pasti dikasih, semuanya pasti dikasih sama Tuhan. Asal kita mintanya enggak harus dengan tulus, jangan bimbang Bu ya. Ayat ke-7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kita selalu meminta sama Tuhan, kita selalu bimbang hati kita, iya ini semuanya enggak akan dikasih sama Tuhan. Ini bahwa pasti enggak dikasih sama Tuhan. Tuhan juga pasti ini orang ini kayaknya ragu-ragu ini mintanya katanya gitu. Untuk ayat yang terakhir ya Bu ya, ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin Ibu-ibu, orang yang mendua hati Ibu tahu kan, yang mendua hati ya Bu ya. Jadi saya rasa sampai di sini dulu firman Tuhan. Sampai ketemu lagi di hari-hari akan datang. Semoga Tuhan selalu memberkati kita Ibu-ibu ya. Semoga apapun yang saya sampaikan ini bisa tertanam dalam hati ibu-ibu, bisa bertumbuh, berkembang dan berbuah manis dalam keluarga kita pribadi lepas pribadi Ibu-ibu ya. Dan tak bosan-bosannya saya mengatakan sekali lagi, jangan hanya kita mendengar dan mendengar Bu, kita harus selalu melakukan firman Tuhan. Amin Ibu-ibu ya. Amin Ibu, amin. Haleluya, haleluya, terima kasih. Puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari ibu-ibu sama-sama kita responi firman Tuhan pada saat sore hari ini, sama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Katakan ku yakin
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di terang kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Saya akan bacakan sedikit pengumuman buat kaum ibu pada saat sore hari ini. Bagi ibu-ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Atau apabila ibu-ibu memiliki mobile banking BCA di HP, boleh mengikuti seperti video berikut ini. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara. Lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Salam, kiranya Tuhan menyertai kita semua. Tuhan, kami berdoa syafaat di ruang doa ini ya Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, layakkanlah kami mentai doa syafaat di sini ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur padamu ya Tuhan Yesus. Pada sore yang indah kini kami terus bersuka cita ya Tuhan dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati Pak Hendrik Siahaan yang telah menyampaikan isi daripada firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Biar firman ini menyertai kita semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Begitu berkati ruang ini dari lantai bawah dan sampai 3 ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan Yesus. Begitu Tuhan kami berdoa ya Tuhan Yesus. Grup tim berdoa syafaat juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Para pekerja, guru sekolah minggu, serta jemaat HKBC juga sekarang juga Kau berkati. Begitu juga gembala sidang kami Pak Andi Sebayang bersama Ibu Endah Lukas Lepanda juga Kau berkati. Berikan marifat dari surga ya terus Pak Andi mengayomi gereja SHBC Serang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Begitu juga tim yang telah memberi kami ya Tuhan Yesus luang untuk berdoa syafaat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Begitu pekerja yang melayani Nathan bersama Pak Peri juga Kau berkati. Usaha pelayanan juga Kau berkati, rumah tangganya juga Kau berkati. Apa yang dicita-citakan berhasil ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami doa buat bangsa negara kami ya Tuhan Yesus. Pulihkan bangsa negara kami ya Tuhan Yesus. Biar negara kami aman sejahtera seperti dahulu lagi ya Tuhan Yesus. Berkati Pak Presiden kami serta wakilnya juga Kau berkati ya Tuhan Yesus.
Begitu para menteri, gubernur, jajarannya juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan tim medis yang sudah menolong mengobati orang-orang yang sakit kena virus corona juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Begitu tim pemain musik, pendoa syafaat, segala minggu ya Tuhan Yesus yang telah mendoakan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Berhubung ibadah telah selesai Bu, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Saya mau undang ibu-ibu semuanya bangkit berdiri. Oke, mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya menjemput engkau dan saya ke saleh-salehnya. Semua kita yang selama mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Ibadah telah selesai, sampai bertemu Kamis depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you, God. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.